Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semuanya. Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badar Ilahi. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SMK Sunan Kalijogo yang berkonsentrasi pada mapel produktif, khususnya pada program studi perbankan dan keuangan mikro. Jadi pada kesempatan MPLS kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah materi mengenai tata krama dan juga budaya yang berlaku dalam lingkungan sekolah kita, yang nanti juga akan dibingkai dalam program sekolah yang namanya matrikulasi soft skill gitu. Oke, marilah kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan semoga apa yang nanti kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga tambahan ilmu pengetahuan untuk adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selalu awali aktivitas kita dengan bacaan basmalah, adik-adik, karena bacaan basmalah tersebut adalah sebuah ikhtiar atau permohonan kepada Tuhan kita supaya kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam mencari atau menuntut yang namanya sebuah ilmu. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyampaikan segala sesuatu atau perbuatan yang baik itu akan terputus amal ibadahnya jika tidak diawali dengan bismillah. Dan pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat bergabung untuk adik-adik semuanya. Selamat datang di lembaga kami SMK Sunan Kalijogo Randu Agung. Selamat atas prestasi yang sudah pernah adik-adik raih sebelumnya. Semoga dapat memberikan tambahan semangat adik-adik dalam mengejar ilmu-ilmu yang selanjutnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada materi tata krama untuk kali ini. Jadi yang namanya tata krama itu sudah pasti adik-adik pernah dicontohkan oleh orang tua kita ataupun orang-orang terdahulu kita. Mereka memberikan yang namanya sebuah bimbingan dan juga sekaligus contoh. Mungkin yang paling sederhana adalah bagaimana ketika kita mengkonsumsi sebuah makanan, bagaimana kita harus menggunakan tangan kita untuk mengkonsumsi sebuah makanan. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang lebih halus, dan itu sudah pasti pernah dicontohkan oleh orang tua atau orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, sebagai generasi muda kita harus mencontoh tata krama yang sudah dibimbing oleh orang-orang terdahulu kita dan orang-orang tua kita. Jadi yang namanya tata krama atau unggah-ungguh kesopanan itu harus tetap terjaga, tidak boleh lekang atau habis dimakan oleh waktu. Meskipun adik-adik sekarang sudah berada pada zaman yang modern, zamannya sudah dikenal dengan istilah zaman milenial gitu kan, generasinya juga dikenal dengan generasi Z gitu kan, maka tata krama ini pun juga harus tetap dijaga dan tidak boleh dihilangkan. Dan meskipun pada saat ini kita sedang mengalami yang namanya sebuah cobaan, dari dunia sedang menempuh yang namanya pandemi, sebuah wabah, maka yang namanya tata krama pun juga tidak boleh dihilangkan. Karena apa? Karena selama pandemi ini mungkin aktivitas kita itu akan lebih banyak dilakukan secara daring. Jadi jangan sampai aktivitas kita di dalam media sosial gitu, di dalam aktivitas daring kita itu ketika kita menulis atau melakukan sebuah aktivitas tidak memenuhi atau melanggar yang namanya sebuah tata krama. Jadi tata krama itu tidak boleh dihilangkan meskipun waktu itu atau zaman itu terus berjalan gitu kan. Dan tata krama itu ada, atau kalau misalnya dalam istilah Arab itu disebut sebagai sebuah adab. Jadi adab itu adalah dasar dari segala ilmu. Jadi biasanya para alim ulama itu sebelum mereka mempelajari sebuah ilmu, mereka akan belajar terlebih dahulu yang namanya adab gitu. Jadi adab itu akan lebih diutamakan dibandingkan sebuah ilmu gitu. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyampaikan bahwasanya jadikanlah ilmu itu seperti garam gitu kan. Dan
akhlak itu sebagai sebuah tepung. Jadi adik-adik bisa bayangkan ketika adik-adik akan membuat sebuah adonan, misalnya sebuah adonan bakso, itu lebih banyak mana? Apakah lebih banyak tepungnya atau lebih banyak garamnya? Jadi utamakan yang namanya akhlak. Jadi kalau misalnya akhlak itu lebih banyak daripada ilmunya, misalnya tepungnya lebih banyak daripada garamnya, maka bisa jadi adonan itu akan bermanfaat dan juga baik untuk tubuh kita ketika kita mengkonsumsinya. Tapi bisa terjadi sebaliknya, ketika adik-adik mempunyai ilmu yang lebih banyak tapi adabnya itu dikurangi, maka bisa jadi kondisi itu terjadi ketika sebuah adonan itu terbentuk lebih banyak garamnya daripada tepungnya. Bisa jadi ketika kita mengkonsumsinya maka akan merusak atau membuat gangguan kesehatan pada diri kita. Oleh karena itu orang yang beradab itu lebih banyak disukai daripada orang yang berilmu. Jadi selalu utamakan adab daripada ilmu kita, adik-adik. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus adik-adik ikuti selama adik-adik menempuh pendidikan di lembaga kami. Nanti adik-adik akan bisa lihat pada slide-nya. Jadi ada beberapa tata krama yang harus adik-adik jalankan ketika misalnya adik-adik berada di lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi adik-adik diwajibkan yang namanya berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan sekolah. Jadi ketika adik-adik sudah mampu berpakaian dan bersepatu dengan rapi, maka itu adalah wujud penghargaan adik-adik kepada diri adik-adik semuanya. Jadi ketika kita sudah mampu menghargai diri kita sendiri, maka orang lain juga akan menghargai diri kita. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai akademik, kemudian mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Jadi di setiap lembaga pendidikan itu pasti ada yang namanya sebuah tata tertib. Jadi itu untuk membentuk karakter adik-adik semuanya supaya adik-adik bersikap yang namanya disiplin dan tentunya mempunyai adab, gitu ya. Jadi, kemudian memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada teman. Jadi kalau misalnya kita mampu memberikan contoh yang baik kepada temannya, kemudian teman tersebut mencontoh kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan oleh teman kita. Akan tapi sebaliknya, ketika kita memberikan contoh yang kurang baik kemudian ditiru oleh teman kita, maka itu akan menjadi kerugian buat kita sendiri. Kemudian ada beberapa tata krama selanjutnya, nanti adik-adik bisa baca-baca sendiri di slide-nya. Kemudian ada tata krama murid dengan Bapak Ibu guru. Jadi biasakan selalu memberi salam lebih dahulu kepada guru bila bertemu. Jadi kebiasaan tersebut nanti akan membentuk adik-adik semuanya menjadi seseorang yang lebih beradab, gitu. Jadi ketika kita mempelajari sebuah adab itu memang kurang menyenangkan, adik-adik. Jadi adik-adik dipaksa untuk bersikap rapi, kemudian bersih, rajin, kemudian bersalaman, mungkin salim dengan Bapak Ibu guru, itu memang terlihat terpaksa dan kurang menyenangkan. Tapi untuk orang yang merasakan adab, ya, untuk orang yang merasakan adab yang sudah atau tata krama yang sudah adik-adik lakukan itu akan sangat menyenangkan. Jadi ketika adik-adik menjalankan yang namanya sebuah adab, kemudian adik-adik menjalankan sebuah taklim kepada Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu guru itu juga akan merasa senang dengan tata krama yang sudah adik-adik lakukan. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu guru sudah merasa senang dengan tata krama yang sudah adik-adik jalankan, maka itu nanti akan membuka atau memudahkan jalan kesuksesan adik-adik semuanya untuk mempermudah atau mencari yang namanya sebuah ilmu, gitu ya. Jadi di dalam sebuah riwayat pernah disampaikan bahwasanya barang siapa yang bertaklim pada orang yang alim, maka dia akan menjadi alim. Dan barang siapa yang bertaklim pada orang yang pintar, maka dia akan menjadi pintar. Dan barang siapa yang sudah bertaklim pada orang yang alim ataupun orang yang pintar tapi dia belum juga alim dan juga pintar, maka nanti kelak anak keturunannya akan menjadi orang yang alim atau orang yang pintar. Jadi ketika kita menjalankan sebuah taklim atau tata krama kepada Bapak Ibu guru kita, itu sangat bermanfaat. Jadi tidak percuma, meskipun nanti kita belum merasakan manfaatnya sekarang, tapi mungkin nanti anak keturunan kita nanti akan merasakan manfaatnya, ya. Dan kemudian di selanjutnya adalah
mengenai program sekolah dari yang namanya matrikulasi soft skill. Jadi di dalam sekolah kita sebenarnya tata krama itu sudah dikemas dalam sebuah program yang namanya matrikulasi soft skill. Kita ada 3 jenis program di dalam matrikulasi soft skill itu, ada 1A, kemudian ada 11S, dan juga ada 5R, di mana 1A-nya ini adalah Al-Quran. Jadi nanti adik-adik akan diberikan kemampuan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan berbagai macam metode bacaan Al-Quran. Kemudian Al-Qurannya juga sudah diberikan atau disampaikan secara digital pembelajarannya. Kemudian ada 11S, jadi 11S ini terdiri dari salam, sapa, senyum, sopan, santun, sampah, sholat, sandal, sapu, sepatu, dan juga songkok. Jadi dari 11S itu adalah tata krama yang bisa kita terapkan terhadap lingkungan, terhadap Bapak Ibu guru kita, dan juga terhadap teman-teman kita. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah salam atau salim kepada Bapak Ibu guru kita, dan itu sudah ditentukan standarnya. Seperti apa ketika kita salim dengan Bapak Ibu guru yang sesama jenis, gitu kan. Bagaimana kita membungkuk, kemudian bagaimana kita mencium tangan Bapak Ibu guru, itu sudah memiliki standarnya. Kemudian bagaimana kita bersalaman atau bersalim dengan Bapak Ibu guru yang berlawanan jenis. Misalnya siswi putri dengan guru putra, dan siswa putra dengan guru putri, itu pun sudah ditentukan standarnya. Nah, karena mungkin keterbatasan kondisi ya jadi kita masih belum bisa memperhatikan atau mempraktekkan secara tatap muka. Tapi nanti adik bisa tetap lihat pada slide yang nanti akan dimunculkan seperti apa standar-standar yang harus dijalankan. Kemudian ada sampah. Jadi sampah itu kita sudah mengenal istilah di dalam lembaga kita, 2 meter di depan Anda adalah kewajiban Anda. Jadi ketika nanti adik-adik berjalan dalam lingkungan sekolah, kemudian adik menemukan sampah di sekitar Anda, segera diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Jadi itu adalah salah satu karakter soft skill yang ada di lembaga kita. Kemudian sepatu. Jadi nanti adik-adik bisa lihat pada sebuah slide bagaimana sepatu itu tertata rapi, kemudian tidak berantakan, maka itu juga akan membentuk karakter ya, yang menjamin adik-adik bahwasanya ketika adik-adik keluar dari sini, adik-adik tetap memiliki sifat disiplin dan juga rapi, yang nanti otomatis juga akan bermanfaat ketika adik-adik akan memasuki dalam dunia kerja. Dan juga ada 5R. 5R itu adalah rapi, ringkes, resik, rawat, dan rajin. Jadi setelah kita menjalankan yang namanya 1A, 11S, maka kita menerapkan yang namanya 5R, di mana rapi dan resik itu nanti akan terwujud ketika kita mengadakan yang namanya sebuah lomba kreasi kelas, di mana kelas itu nanti akan diupayakan sebersih dan seindah mungkin. Kemudian nanti juga agak bermanfaat untuk adik-adik semuanya ketika adik-adik menempuh yang namanya proses kegiatan belajar mengajar. Ketika kelas itu sudah bersih dan nyaman, maka akan mendukung tingkat konsentrasi adik-adik semuanya dalam menyerap yang namanya sebuah pengetahuan. Kemudian upaya yang sedang dilakukan oleh sekolah adalah membangun budaya matrikulasi soft skill ini. Jadi untuk membangun sebuah budaya adik-adik itu otomatis akan memerlukan sebuah tahapan ya. Adik-adik mungkin di awal akan merasa dipaksa untuk menjalankan yang namanya soft skill ini. Kemudian adik-adik nanti juga akan merasa terpaksa. Jadi ketika adik-adik sudah terpaksa secara lama terpaksa menjalankan yang namanya matrikulasi soft skill ini, maka adik-adik otomatis akan bisa dengan sendirinya. Jadi untuk menjadi bisa itu pasti membutuhkan yang namanya pengorbanan. Jadi adik-adik harus mengorbankan waktu dan juga tenaga untuk mempelajari dan menerapkan yang namanya matrikulasi soft skill ini di lembaga kita. Jadi nanti otomatis ketika adik-adik sudah terbiasa menerapkan soft skill ini di lembaga kita, maka ketika adik-adik sudah memasuki yang namanya dunia kerja, adik-adik juga tidak akan kehilangan karakter, disiplin, rapi, resik, dan lain sebagainya. Dan itu akan sangat bermanfaat ketika adik-adik berada di dunia kerja. Nah, adik-adik sekarang sudah bisa nih untuk menjalankan matrikulasi soft skillnya di lembaga kita. Maka ketika adik-adik sudah bisa, kemudian adik-adik nanti akan terbiasa. Nah, jadi sudah terbiasa, maka nanti akan membentuk yang namanya sebuah budaya. Jadi kalau sebuah budaya itu sudah tertanam pada diri adik-adik semuanya, maka dimanapun nanti adik-adik berada, entah selesai menempuh pendidikan dari lembaga kami ini, kemudian adik masuk ke dalam dunia kerja yang nyata maupun di dalam lingkungan masyarakat, maka karakter yang sudah melekat pada adik-adik semuanya itu kan sudah tertanam sehingga tidak hilang dari jati diri adik-adik semuanya ya.
Oke, baik adik, kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada MPLS kali ini. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah, dengan harapan semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat membantu adik-adik semuanya atau memperlancar adik-adik semuanya dalam meraih yang namanya sebuah cita-cita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar? Luar biasa. SMK Sunan Kalijogo. Islami, mandiri, kompetitif. SMK Sunan Kalijogo. Bisa. Satu Al-Quran. Salam 11S.